dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Ku berlari mengejarmu, sekuatnya tenagaku. Nantinya ku melangkah, mengejar angan-angan, melayang-layang, terus untuk mencari malam harus di malam hari. Jangan kau halangi aku mengejar keindahan bunga-bunga. Jangan ragu-ragu mencari yang kau mau. Masih banyak waktu untuk cita-citamu. Jangan ragu-ragu mengejar yang kau mau. Masih banyak waktu untuk cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam acara Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Pemirsa, keberadaan perbankan syariah semakin menjadi perhatian dan telah memiliki tempat di masyarakat dunia. Perlahan tapi pasti, perbankan syariah terus tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Dan hal ini dilatar belakangi oleh nilai-nilai dalam operasional bank syariah yang terus berorientasi kepada etika bisnis yang sehat dan juga menawarkan jasa-jasa yang jauh lebih banyak daripada perbankan konvensional. Dan apa yang harus dilakukan dalam mensinergi dan mengkolaborasikan dalam pengembangan perbankan syariah. Dan ini yang akan kita kaji lebih dalam lagi. Dan alhamdulillah saat ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Bapak Rizwinandi selaku perwakilan dari Bank Mandiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya Zizi Syahab akan menemani Anda dalam acara Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri di Metro TV meraih kemenangan. Kehadiran sistem keuangan syariah menjadi alternatif baru di dunia perbankan dan semakin diminati masyarakat. Pertumbuhannya semakin signifikan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Untuk mencakup market yang lebih luas dari berbagai kalangan di Indonesia, tentu bukan hal yang mudah, mengingat secara geografis masyarakat Indonesia memiliki tingkat penyebaran yang sangat tinggi. Selain itu, perkembangan perbankan syariah di Indonesia baru dimulai pada tahun 1999. Memperkenalkan sistem perbankan syariah, baik produk hingga pelayanannya, diperlukan sinergi dan kolaborasi yang positif di antara pelaku industri. Sehingga kemaslahatan masyarakat dapat tercapai dan semakin banyak yang merasakan manfaat dari sistem perbankan syariah. Bank syariah telah berkembang di berbagai negara, bahkan hingga ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas non-muslim, seperti di Denmark, Luxembourg, Switzerland, United Kingdom, dan Amerika Serikat. Nah, ini akan langsung kita bahas bersama Pak Rizwinandi. Ya, Pak Rizwinandi, bagaimana kondisi perkembangan perbankan syariah saat ini, Pak? Ya, baik Sisi. Perkembangan bank syariah di Indonesia, kalau kita balik ke belakang, berapa tahun yang lalu, sebenarnya bisnis bank syariah ini mulai bertumbuh di Indonesia sekitar tahun 1999. Jadi ini terus bertumbuh dengan baik, regulasinya juga diperbaiki, disesuaikan, dan sampai saat ini kita sudah punya di Indonesia ini kurang lebih 11 bank syariah, bank umum syariah. Kemudian kita juga ada 23 unit syariah dan juga sudah berkembang 163 BPR syariah. Nah, ini satu perkembangan yang baik ya, karena memang ini pertumbuhannya betul-betul dari bawah ya, karena memang tuntutan dari masyarakat yang memang beberapa dari customer itu ingin
didukung oleh perbankan secara syariah. Dari sisi pangsa pasar, kita lihat room untuk tumbuhnya juga masih tinggi karena baru 5%, ya, dibandingkan di Malaysia itu sudah 20%. Dan kesempatan untuk membuka lapangan kerja ini juga bertumbuh dengan baik. Saat ini sudah mencapai kurang lebih 43.000, sedangkan kita tahu jumlah penduduk produktif kita kan ada lebih dari 100 juta ya. Jadi ini mungkin kesempatan yang baik juga untuk Bank Syariah bisa bertumbuh dengan baik di Indonesia ini. Iya, dan sebenarnya apa perlu sinergi dan kolaborasi nih untuk mengembangkan perbankan syariah, Pak? Dan kenapa alasannya? Oke. Kalau kita bicara sinergi kolaborasi, itu sebenarnya tidak hanya terbatas di perbankan syariah. Dalam era tahun saat ini ya, kalau kita perhatikan pertumbuhan bisnis itu memang sudah tidak bisa tumbuh sendiri. Itu memang harus didukung oleh kolaborasi dan sinergi yang baik. Tetapi juga bisa terjadi kolaborasi itu, sinergi itu juga untuk pengembangan bisnis yang bisa mendukung kegiatan Bank Syariah ini. Misalnya kalau kita lihat grup-grup perusahaan seperti Bank Mandiri, kita mempunyai beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah Bank Syariah ini. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, insya Allah bisa mengatasi hal-hal yang harus dibantu di perbankan syariah ini, karena saat ini kan persaingan, karena cuma 11 itu persaingan juga tinggi. Kemudian juga dari sisi SDM-nya itu juga mungkin harus dipersiapkan dengan baik, dan kemudian juga daripada sisi IT dan infrastrukturnya. Nah, di kita di Bank Mandiri ini dengan jaringan cabang kita ini insya Allah bisa membantu. Demikian juga dengan konsolidasi di sisi risk management dan dari sisi auditnya. Setelah ini kita akan menggali lebih dalam lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Jadi kalau kita bicara mengenai bank syariah, dalam hal ini adalah bagaimana bisa menjangkau masyarakat, calon-calon konsumen secara lebih luas gitu ya. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Kembali lagi di Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Ya, langsung aja ke Pak Rizminandi lagi nih Pak. Apa saja hal-hal yang perlu disinergikan dan dikolaborasikan? Baik, jadi mungkin menyambung yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi memang untuk mendukung satu kegiatan usaha yang optimal itu memang perlu ada kolaborasi dan sinergi yang sesuai dengan kebutuhan daripada bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita bicara mengenai bank syariah, dalam hal ini adalah bagaimana bisa menjangkau masyarakat, calon-calon konsumen secara lebih luas gitu ya. Nah, sebagai contoh di Bank Mandiri ini kita kan memiliki 12 kantor wilayah di seluruh Indonesia ini dengan cabang yang kurang lebih dari 2.000 kantor cabang. Sedangkan Bank Syariah kita ini kantornya termasuk kantor anak perusahaan, kantor cabang pembantu, kantor kasnya, kantor unit gadainya itu baru sekitar 800 cabang. Nah, jadi mungkin dalam hal ini kita di Bank Mandiri membantu perusahaan anak ini dalam hal penyebaran daripada potensi untuk menjangkau nasabah-nasabah itu, membantu dengan infrastruktur yang ada di Bank Mandiri. Demikian juga yang sudah kita kolaborasikan adalah penggunaan daripada mesin ATM kita. Jadi nasabah-nasabah dari Bank Syariah Mandiri yang memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, mereka bisa menggunakan fasilitasnya Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri untuk mengambil dana sewaktu-waktu mereka butuh gitu loh, dengan menggunakan kartu ATM-nya Bank Syariah Mandiri. Antara Mandiri dan Syariah Mandiri ya, itu sudah connect gitu ya, sudah bisa dimanfaatkan. Nah, yang lain tentunya dalam hal kaitannya tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kita masih perlu dukungan
SDM yang handal, khususnya di bisnis syariah ini, maka mungkin dalam hal ini perlu juga dukungan kolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi, bagaimana kita mempersiapkan sumber daya manusia yang sudah bisa, mungkin ada jurusan-jurusan yang khusus mendalami mengenai bisnis syariah ini. Di samping itu juga harapan lain adalah dari sisi regulator. Nah, dari sisi regulator ini bagaimana kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan untuk bisa mendukung ke pertumbuhan daripada bank syariah ini, khususnya juga dalam hal bagaimana dia bisa menghimpun, lebih kompetitif dalam menghimpun dana pihak ketiga untuk menunjang penyaluran pembiayaannya. Dan yang lainnya tentu juga kita harapkan adalah bahwa kesempatan untuk membuka unit atau bank syariah ini juga lebih terbuka lagi, supaya makin besar pasarnya sehingga makin besar potensi pertumbuhannya di situ, gitu loh. Jadi itu yang mungkin juga yang perlu ditinjau dari waktu ke waktu untuk bisa menumbuhkan daripada bisnis syariah ini secara keseluruhan. Di Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri salah satu anak perusahaan yang performance-nya, kinerjanya baik. Gitu, ya. Oke, jadi pihak-pihak yang perlu bersinergi dan berkolaborasi tadi termasuk soal SDM-nya. Ya, termasuk SDM-nya, mungkin dari sisi perguruan tinggi kita coba nanti apa yang bisa dilakukan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait, kemudian dari sisi regulatornya, kemudian juga dari sisi internal, dari kalau yang punya induk perusahaan, nah dari internalnya mungkin perlu mendukung dengan lebih optimal lagi. Masalah infrastrukturnya, masalah teknologinya, juga dalam hal ini sekarang kan dari OJK juga mulai melihat konglomerasi daripada perbankan ya. Nah ini termasuk juga bank-bank yang mempunyai unit syariah ataupun anak perusahaan bank syariah, itu kita juga lakukan kolaborasi di dalam hal mengkoordinasikan risk manajemennya, kemudian juga kegiatan auditnya ini juga kita selaraskan supaya ke depan bisa lebih memanage potensi-potensi daripada risiko di sektor jasa keuangan secara umumnya. Semakin seru nih perbincangan kita, Pak. Tapi kita masih. harus break dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Ke depan kita lihat bahwa perbankan syariah ini insya Allah akan bertumbuh dengan baik. Dipersembahkan oleh Bank Syariah Mandiri. Alhamdulillah, kembali lagi di Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak nih. Apa saja harapan-harapan bagi para stakeholder? Oke. Jadi harapan kita kepada para stakeholder ya, stakeholder ini kan yang juga mendorong ya, kita harapkan juga bisa menjadi faktor pendorong bagi suksesnya pertumbuhan bank syariah, bisnis di sektor jasa keuangan syariah ini. Tentunya yang paling utama yang kita harapkan adalah karena bisnis ataupun bidang industri perbankan ini kan dia itu kan banyak regulasinya ya, banyak regulasinya karena bisnis ini adalah bisnis kepercayaan, sehingga memang diperlukan aturan-aturan yang menjaga supaya kepercayaan itu tetap terjaga. Nah, dalam hal ini tentu dari sisi regulasi tentu kita berharap regulator yang terkait bisa dari waktu ke waktu juga mengikuti perkembangan daripada apa yang terjadi di bisnis syariah yang ada di regional ataupun di di luar Indonesia, di luar negeri, dan mungkin itu bisa hal-hal yang bisa diterapkan juga di Indonesia, kita sesuaikan untuk bisa membantu pertumbuhan daripada perbankan syariah ini. Yang kedua juga mungkin yang kita harapkan tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mempersiapkan SDM. Nah, itu kembali lagi SDM ini adalah satu hal yang penting ya, karena nanti kalau kita
bisa mengantisipasi 2020 di mana sektor industri keuangan ini kan sudah mulai ikut di dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Nah ini kan kita harus siap, di dalam negeri harus siap dengan SDM yang handal juga, termasuk dalam bisnis syariah ini. Nah ini memang suatu kewajiban bagi kita untuk bisa mempersiapkan SDM itu mulai dari sekarang, karena waktu juga nggak terlalu lama lagi. Udah mepet. Nah kemudian juga tentu dari internalnya sendiri, khususnya dari dari perbankan yang memang mempunyai perusahaan anak yang bergerak di bidang syariah. Ini tentu juga diperlukan perhatian, dukungan bagaimana perbankan syariah ini bisa tumbuh dan bisa berkembang mencapai target potensial customernya yang tersebar ya Indonesia dulu lah gitu loh, yang di seluruh Indonesia ini bagaimana kita bisa optimalkan itu. Dan tentunya juga kemampuan untuk bisa memperbaiki, meningkatkan produk yang terkait dengan syariah. Jadi bagaimana kesimpulan mengenai sinergi dan kolaborasi dalam pengembangan perbankan syariah? Ya, baik. Jadi sebagai kesimpulan ya dalam kesempatan bincang-bincang ini, ke depan kita lihat bahwa perbankan syariah ini insya Allah akan bertumbuh dengan baik. Kita lihat dari progres yang telah dicapai hingga saat ini. Dan lebih-lebih kita lihat bahwa di luar negeri pun pembiayaan secara syariah ini juga bertumbuh dengan baik. Nah untuk itu maka dengan potensi wilayah yang ada di Indonesia ini, saya rasa kesempatan untuk bertumbuh bank syariah akan ada. Dan ini memang sebagaimana halnya dengan bisnis-bisnis yang lain, diperlukan kolaborasi dan sinergi. Tadi kolaborasi itu adalah tentunya kalau sekarang kita lebih fokus kepada perbankan syariahnya atau unit syariahnya atau bank BPR syariahnya. Mungkin sektor-sektor lain seperti asuransi yang juga berdasarkan prinsip syariah, ini juga satu hal yang juga perlu dikembangkan sehingga bisa menimbulkan sinergi atau kerjasama atau bentuk-bentuk pembiayaan lainnya yang berupa syariah yang bisa juga menjadi disinergikan dengan pertumbuhan daripada bank syariah. Nah untuk itu kembali lagi mungkin pada kesempatan ini dari sisi regulasi, karena memang perbankan ini adalah bisnis yang dilatar belakangi oleh kepercayaan ya, sehingga banyak sekali koridor-koridor aturan-aturan yang membatasi geraknya. Ini juga mungkin terus harus selalu dilakukan penyesuaian ya, mengikuti perkembangan daripada prinsip-prinsip bisnis secara syariah. Kemudian juga dari sisi SDM, kita juga harus upayakan untuk bisa mengantisipasi nanti tahun 2020 itu dibukanya masyarakat ekonomi Asia di bidang jasa keuangan. Ini kita juga harus antisipasi karena SDM kita perlu kita persiapkan. Jangan sampai yang bekerja di perbankan syariah ini adalah SDM dari regional kita, tapi harus yang tuan rumahnya sendiri. Nah itu yang dari sisi kesiapan, dari sisi infrastruktur untuk perbankan yang memang bergerak di bisnis syariah sebagai bagian daripada perusahaan anaknya, tentu dukungan daripada induknya menjadi sangat penting untuk memperkuat penyaluran pengembangan bisnis ini ke wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini. Juga yang penting adalah bagaimana mengembangkan produk-produk yang kompetitif yang bisa ditawarkan oleh perbankan syariah. Saya rasa harapannya itu mudah-mudahan ini bisa kita lihat pertumbuhannya dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Risinandi atas waktunya sehingga kita bisa sharing di sini, dan masih banyak yang akan kita gali dari Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan Bank Syariah Mandiri. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi ya. Jangan lupa nonton terus Sukses Syariah bersama Mandiri Group dan juga Bank Syariah Mandiri di Metro TV, meraih kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekuatnya tenagaku